Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Hadirin asatidz Jemaah Masjid Al-Hikmah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, dari nikmat terkecil hingga nikmat terbesar. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad. Baiklah, sebelum kita mulai kuliah subuh pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca ayatul basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kuliah subuh pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Imam, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamu zahra wa ma yakhfa. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah. Semoga rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kelak di yaumil akhir nanti. Salawat bertersalam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pembawa acara yang terhormat, para asatiz wal asatijah, jamaah kuliah subuh, baik yang ada di dalam masjid maupun yang berada di rumahnya masing-masing. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang taubat. Taubat itu taba yatubu taubatan, artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah seseorang tersebut melakukan durhaka kepada Allah. Dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tubu, bertaubatlah kamu sekalian, ilallahi, kepada Allah, taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat. Ayat ini Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan seterusnya, memanggil untuk melaksanakan taubat, kembali kepada Allah. Berarti orang yang beriman itu tidak luput dari yang namanya kesalahan.
Orang yang beriman itu tidak terlepas dari yang namanya maksiat. Orang yang beriman itu berarti tidak terbebas dari yang namanya durhaka, berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah memang dia beriman kepada Allah, kemudian dia melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan durhaka kepada Allah, Allah memerintahkan untuk kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Apalagi yang tidak beriman, ya, Muslim, kan ada yang Muslim, ada yang beragamanya Islam, tapi belum tentu dia beriman kepada Allah. Ya, asa rabbukum ayyukaffira, ya, dengan harapan Tuhan kamu sekalian yaitu Allah akan menghapus dosa-dosa kamu sekalian, akan menghapus sayyi'atikum, akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu sekalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi setiap manusia itu al-insanu ma'al khata', manusia itu ya tidak terlepas dari kesalahan. Tidak ada manusia di dunia ini yang bersih dan suci. Seperti bayi yang baru lahir, kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap manusia yang lahir ke dunia ini dalam keadaan suci, sampai dia ketemu dengan balik, yang laki-laki mimpi basah, yang perempuan datang haid, maka disitulah dia sudah dimulai terkena kewajiban, terbebani kewajiban syariat Islam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kewajiban atau beban syariat yang tidak memberatkannya. Karena apa? Karena manusia itu lahir ke dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala dia sudah dikenakan taklif, tatkala dia sudah dikenakan kewajiban, dibebani dengan kewajiban-kewajiban syariat, lalu dia tidak melaksanakannya, bahkan cenderung membangkangnya terhadap perintah-perintah Allah, maka dikala itulah ayat ini manusia, orang-orang yang beriman untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taba, boleh jadi taba itu kembali kepada Allah, dan boleh jadi taba itu kembali kepada seperti bayi yang baru lahir, bersih tanpa dosa sedikit pun. Itu taubat. Tatkala kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di dalam surga itu mengalir air atau sungai, yang mana di dalam hari tersebut yauma la yuhjillahun nabiyya, Allah tidak menghinakan para nabi, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Nuruhum yas'a, yang mana cahayanya menyinari baina aydihim, di hadapannya, wa aymanihim, dan juga di kanannya. Mereka berkata, yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana, ya Allah, ya Tuhanku, atmim lana, sempurnakanlah bagi kami, nurona, cahaya-cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah kami, innaka, sesungguhnya engkau, ala kulli syai'in qadir, terhadap sesuatu maha menguasai. Jadi manusia yang baik itu adalah ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia melakukan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bertobat,
dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar bahwa hal yang dilakukan itu adalah merupakan perbuatan dosa, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memiliki iktikad untuk tidak mengulanginya lagi, memiliki iktikad untuk tidak melakukannya lagi, diiringi dengan seolah-olah atau seakan-akan membaiat dirinya untuk tidak melakukan perbuatan dosa tadi dengan melakukan sholat taubat. Sholat taubat dilakukan kapan saja kecuali pada waktu-waktu yang memang waktu tersebut dilarang untuk melakukan sholat dengan niat aku niat sholat taubat lillahi ta'ala. Setelah itu kita mengevaluasi apa perbuatan kita, apa kesalahan kita, dan mengajamkan diri, mengiktikadkan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa tersebut dengan membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah, khalaqtani, engkau telah menciptakanku, wa ana abduka, aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika, aku dalam genggaman janjimu, wa wa'dika, aku dalam genggaman perjanjian taat kepadamu, wa wa'dika, janji balasanmu, mastata'tu, sekemampuanku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min syarri, dari perbuatan kejelekan, masonatu, yang telah aku ciptakan sendiri. Abu'ullaka, aku mengakui kepadamu ya Allah, binikmatika, terhadap nikmat-nikmatmu, alayya, yang telah kau berikan kepadaku, wa abu'u, dan aku mengakui bijambi, dengan dosa-dosaku. Apa dosanya? Diingat ketika kita membaca dizambi, dengan dosa-dosaku, dengan dosa-dosaku, kita mengingat dosa-dosa yang telah kita lakukan, yang telah kita perbuat. Faghfiri, ampunilah dosaku itu ya Allah, ampunilah dosaku itu ya Allah. Faghfiri, wa innahu, karena apa? Karena sesungguhnya engkau adalah la yaghfiru, yang tidak adalah yang mengampuni segala az-dzunuba illa anta, tidak ada yang memberikan ampunan dosa-dosa illa anta, kecuali engkau ya Allah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma shana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfiri, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar itu dibaca. Dosa-dosa apa yang telah kita lakukan, seperti dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah. Semisal kita mempunyai batu cincin berjat api yang katanya cincin ini memiliki khasiat, kewibawaan, dan pengasih. Apabila kita memakai cincin ini, kita akan menjadi wibawa, dihormati oleh orang lain, dicintai oleh orang lain. Kita pakai cincin tersebut dalam hati, dalam unek-unek gua wibawa ini. Itu adalah termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa syirik ya. Jadi bagaimana kalau memang kita punya batu cincin, ya pakai sajalah. Dipakai kelihatan indah, ya sudah. Karena kita ada yang hobi, ada yang tidak hobi. Beda kalau yang hobi. Kalau yang hobi memakai cincin itu akan terasa indah tangan kita. Tapi hilangkan di dalam hati, kalau gua pakai batu cincin ini, gua jadi wibawa nih. Nah, itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangankan dengan batu cincin, ya, dengan yang lain-lainnya pun akan menjadi syirik. Seperti kita memiliki susu, ya kan? Misalnya kita dagang pengen laris, ya, pakai susu, pakai isi. Bagaimana? Apakah boleh kita menggunakan susu atau isi? Sebetulnya boleh-boleh saja, asalkan keimanan kita, tauhid kita kuat. Apa? Ketika kita memakai isi, memakai susu, ya udah lupakan. Jangan berharap kalau gue pakai susu ini, pakai isi ini akan wibawa dagangan menjadi laris. Itu jatuh, pleset kita kepada syirik. Kalau memang sudah dipakai, udah lupakan. Yakin kepada Allah, Allah lah yang memberikan, Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah lah yang menunjukkan rezeki kepada kita. Nah, disitulah sebetulnya beda tipis antara syirik dengan kita tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita memiliki wirid dan doa. Misalnya saya sendiri misalnya ketika memberikan kuliah subuh seperti ini, tadi di depan dibacakan Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu teh doa supaya kalau bicara itu lancar, kagak pletak-pletot, biar pede. Nah, bagaimana tauhid yang benar? Itu doa dibaca, kemudian jangan berharap kepada doa tersebut, tetapi berharaplah, bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada kita. Tuh ya, jangankan kepada benda, kepada doa itu sendiri kita pun bisa jatuh kepada meleset kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ketika kita berdoa memohon kepada Allah, apapun yang kita mohon, kita jangan berharap kepada doa itu, tetapi berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemarin Haji Lutfi mengatakan ikhlas itu adalah lakukan, lupakan, sama dengan tauhid kita kepada Allah. Lakukan kita, membaca kita doa, kemudian doa tersebut kita lupakan, tapi hanya kepada Allah. Nah, seperti itu ya. Jadi kita berdoa, apapun yang kita baca, kita jangan bersandar kepada doa tersebut, tapi bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar, doa, dan tawakal ya. Jadi kita bertawakal kepada Allah, jangan bertawakal kepada doa, benda, isim, hijib, dan lain sebagainya. Serahkan semuanya kepada Allah. Makanya banyak para kiai yang memiliki hikmah, misalnya bisa mengobati, dia mengatakan ini adalah izin dari Allah, bukan dari dia memiliki kelebihan. Karena kalau meyakini dia memiliki kelebihan, itu jatuh kepada syirik. Selanjutnya, dosa-dosa yang besar adalah putus asa. Ya, kita tidak boleh putus asa. Yang minimal misalnya kita hari ini terpuruk, baik ekonomi, baik jabatan, dan sebagainya, kita jangan putus asa ya. Maka yakinlah Allah ada di belakang kita, Allah lah yang mengatur kita, Allah lah yang menentuhi kita. Maka kita berusaha terus dan berusaha berdoa dan pasrah lagi kepada Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Lakukan ya, hari ini kita berpuasa, berpuasalah lillahi ta'ala, hanya niat, hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita, dosa yang berikutnya adalah merasa aman dari ancaman Allah. Merasa aman dari ancaman Allah itu adalah merupakan perbuatan dosa. Kalau Allah memberitakan kepada kita untuk sholat, maka kerjakanlah sholat. Tetapi kalau kita tidak melaksanakan sholat yang wajib, lalu kita merasakan aman terhadap ancaman Allah, maka itu termasuk adalah dosa besar. Oleh karena itu, setiap kita diwajibkan untuk melakukan sholat. Apabila tidak melakukan sholat, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak diantara kita melaksanakan puasa pun tetapi tidak melaksanakan sholat, percuma ya. Doakan
durhaka kepada orang tua itu adalah termasuk dosa besar yang harus ditaubati. Kepada orang tua aja, menyebut aja itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memukulnya, apalagi menyakitinya. Maka berilah dia kebahagiaan, apa yang dia inginkan, apa yang orang tua mau kita berikan. Walaupun menurut kita mungkin barangkali itu tidak bagus, tetapi menurut dia itu adalah bagus apa yang diinginkannya. Dosa yang berikutnya adalah membunuh. Mudah-mudahan di antara kita tidak ada orang yang membunuh, ya. Tidak ada di antara kita membunuh. Kemudian dosa yang berikutnya yang harus ditaubi adalah menuduh zina, ya. Jangan pernah kita menuduh zina kepada orang lain. Menuduh, ya, menuduh zina. Beda lagi kalau memang ada tetangga kita, saudara kita sedang berzina, kemudian disaksikan oleh 4 orang, itu beda lagi. Tapi kalau kita menuduh tanpa ada bukti yang jelas, itu tidak boleh. Apabila kita menuduh zina, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa berikutnya adalah memakan riba. Ya, dosa yang besar berikutnya adalah memakan riba. Ini semuanya harus kita taubati karena tidak berasa kita cicil motor itu sebetulnya terjerat dalam riba, ya. Itu nyicil mobil terjerat dalam riba. Ya udah, taubati aja semuanya. Nanti udah lunas taubati lagi, karena kita di Indonesia ini belum ada yang belum semuanya pembiayaan secara syar'i atau murabahah atau mudarabah. Lari dari pertempuran, mungkin ini dahulu kala. Yang berikutnya adalah memakan harta anak yatim. Ini adalah dosa besar. Apabila kita memang dititipi hartanya anak yatim, maka jagalah harta tersebut, jangan kita makan sedikit pun. Sekali lagi, apabila kita dititipi harta anak yatim, ada yang sedekah untuk yatim, maka harta tersebut jangan dimakan. Berikanlah kepada mereka dengan benar. Ada mungkin di antara kita yang kita dititipi karena orang tuanya meninggal, hartanya banyak, dia masih kecil, belum balik, kita dititipi hartanya, maka hartanya tersebut harus kita pelihara, kita jaga, ya. Banyak itu ada pasti, jangan dimakan atau kita terlenakan dengan harta tersebut. Kemudian dalam catatan buku saya ini, dosa yang lainnya adalah zina, ya. Ini mungkin barangkali kita suka terpelesetnya. Kalau tadi menuduh zina, nah ini kita dilarang untuk berzina, ya. Kita dilarang untuk berzina. Hadirin jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita bukanlah manusia yang bersih. Setiap kita bukanlah manusia yang suci. Pasti di antara kita, karena kita adalah merupakan manusia yang penuh dengan hilaf dan salah, maka ketika kita melakukan kesalahan dosa, bersegeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali kesalahan tersebut, tidak mengulangi kesalahan tersebut, dan mohon ampunlah kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan tersebut. Mudah-mudahan walaupun kita tidak memiliki dosa apa yang disebutkan tadi, kita dianjurkan untuk selalu bertobat kepada Allah agar kita tetap dekat dengan Allah, agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangannya dari saya sendiri, kelebihannya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Imam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Setelah usai kuliah subuh pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita tutup kuliah subuh pada pagi hari ini membaca ayatul hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Akhirul kalam, syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.